Halo teman-teman, sahabat petani tua. Lama saya tidak bikin konten untuk melaporkan kondisi kebun saya. Ini saya mencoba akan membuat konten tentang mesin potong rumput elektrik. Kita lihat kebun penuh semak setelah musim hujan yang panjang. Nah, ini dulu yang saya laporkan banyak rontok. Ini sekarang tersisa seperti ini. Jadi memang perlu perlakuan khusus agar tidak rontok, tidak bisa dibiarkan begitu saja ketika musim hujan datang, karena di sana akan banyak lalat buah dan juga mungkin jamur dan segala hama lainnya. Ini yang tersisa dari kemarin, lebat sekali, jadi hanya tersisa sekitar paling 10%-nya. Tapi hari ini saya akan membahas tentang mesin potong rumput elektrik yang baru saya beli, karena kondisi kesehatan saya takut menggunakan yang mesin yang saya punya. Nah, ini sudah saya coba untuk membersihkan beberapa. Nanti akan saya spill mesinnya, mesin potong elektriknya, dan juga kelebihan kekurangannya. Oke. Nah, ini mesin potong rumput yang saya beli melalui yang saya pesan online, secara online. Harga sekitar 1 jutaan. Tadi sudah saya pakai, dicoba. Nah, saya membeli mesin yang ini, dasar pertimbangannya adalah panjang bilah pisau ini sekitar 8 inci, karena kebanyakan yang di online tersebut yang harganya murah, yang harganya 100 sampai 200 300-an itu pisau ini kecil sekali. Jadi kalau digunakan untuk di kebun mungkin nggak cocok. Oleh sebab itu saya memilih yang ini, karena dari berbagai macam penawaran dan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan saya adalah mesin yang ini yang saya beli, harga 1 jutaan. Jadi kita memperoleh 2 baterai. Ini satu unit nya setara dengan 20 volt kalau di sini tulisannya. Kemudian dapat 3 macam pisau, itu tadi yang model bilah, kemudian ini yang model senar, kemudian ada lagi yang model circle, mesin potong bundar. Tapi saya senang menggunakan yang bilah. Kemudian ukuran ini bisa disesuaikan dengan bentuk tubuh kita, karena ada pengaturan panjang pendeknya tuas. Juga ada untuk pegangan ini juga bisa disesuaikan. Nah, selain itu juga kalau ingin lebih aman atau lebih nyaman, ini juga dilengkapi dengan roda yang bisa dipasang di sini. Ini roda ini, jadi kita tinggal mendorong, tidak perlu menahan karena sudah ditahan oleh roda. Nah, kita dapat 2 unit baterai 20 volt tadi. Saya sudah menggunakan tadi kurang lebih sekitar 1 jam, masih tetap bertahan. Beberapa mungkin kelebihan dari mesin potong elektrik ini yang jelas menurut saya adalah karena kondisi kesehatan saya tidak ingin ada getaran di punggung saya. Karena kalau kita menggunakan mesin berarti kita harus membopong, maka saya mencoba mencari penggantinya dan ketemu ini memang tidak ada getaran sama sekali di punggung, jadi terasa lebih nyaman. Kemudian juga getaran di tangan juga terasa lebih ringan, tidak sebesar atau sekuat yang mesin. Kemudian
keunggulan lainnya adalah tidak berisik, berdesing tapi tidak berisik. Kemudian juga tentu kita bisa menggunakan tenaga listrik, jadi tidak perlu repot-repot untuk membeli bensin. Kemudian juga untuk pemeliharaannya tidak perlu ada busi, tidak perlu ada oli. Yang penting dinamo tidak terbakar. Mungkin ini dinamo mungkin di sekitar sini, ini harus kita jaga agar tidak kena air, tidak terbakar. Menggunakannya tidak terlalu panas. Untuk ketajaman lumayan tajam, walaupun tidak setajam mesin ya, tapi ini semak-semak yang di atas rumput juga bisa dibabat. Nah, kelemahannya mungkin kalau menurut saya adalah material pisau ini tidak sekeras dari yang material yang mesin ya. Kalau material mesin, pisau ini kayaknya dari baja lebih keras, jadi kalau kena batu tidak gampang rompal. Ini saya pakai tadi sedikit, nah, sudah terlihat, mungkin rompalnya bisa kita lihat di ujung-ujung itu. Coba lihat spill. Nah, ini udah rompal terlihat, tapi itu karena dia kena batu memang, jadi harus berhati-hati dalam menggunakannya ya. Jadi untuk Anda yang pemula atau takut menggunakan mesin ya, jadi mesin potong elektrik ini sangat recommended, tapi yang ukuran begini ya, karena kalau yang lebih kecil kayaknya juga nanti tidak akan terlalu bermanfaat kalau kita gunakan. Paling hanya untuk rumput, putarannya lebih pelan mungkin, sehingga tidak bisa untuk memotong rumput yang tebal, apalagi semak-semak ya. Kemudian kita juga memperoleh charger, tapi tadi kemarin saya terima posisi baterai sudah penuh, jadi tidak perlu kita ngecas. Nah, kenapa harus dua ya? Kalau kita ingin durasi kerja lebih panjang, nanti kalau habis satu kita bisa ganti yang satu lagi, yang cadangan, sementara yang habis bisa kita kita cas seperti itu. Jadi kita bisa bekerja lebih efektif, waktu juga bisa termanfaatkan dengan baik. Kita juga dapat kunci-kunci ya, untuk dapat 2 kunci untuk memasang peralatan. Mungkin sementara itu bagi yang ingin bagi pemula yang ingin membeli mesin potong rumput, saya sarankan yang setipe ini atau setara dengan ini, jangan yang di bawah ini, karena banyak saya sudah coba tanya teman-teman bagaimana mereka yang punya ya, ternyata kalau mereka itu tidak memuaskan, karena itu tadi mereka beli yang murah sehingga mungkin tidak terlalu efektif untuk digunakan memotong semak. Nah, ini spesifikasinya seperti ini ya. Ini mungkin yang menentukan. Kalau ada yang di atas ini mungkin lebih baik, lebih cepat kerjanya. Kita coba lihat, fokuskan, nanti kita foto. Nah, seperti ini, rotary speed 4800 rpm, rate voltase 18 volt sampai 21 volt, panjang device-nya 1 sampai 1,5 meter, karena bisa di setel ya. Kemudian tipenya brushless, jadi pembersih rumput ini sepertinya. Begitu sementara informasi dari saya. Silahkan kalau yang ingin mencoba, terserah pakai merek apa saja, tapi yang setara ini. Kita uji coba mesin potong rumput elektriknya untuk membersihkan semak-semak di sekitar sini yang cukup tebal. Nah, ini kalau pakai yang mesin elektrik biasa ini akan kesulitan, karena biasanya pakai senar tidak akan kuat.
untuk membersihkan yang seperti ini. Oke, kita coba, mungkin kita lihat waktunya nanti perlu berapa untuk membersihkan area sekitar sini. Oke, ini udah mulai tuh. Tani pohon alpukat, kebersihan alpukat. Jadi ini hasilnya, hasil potongan dari potong rumput elektrik. Lumayan, kurang lebih sama. Memang kita harus hati-hati karena pisaunya ini tipis. Kalau membentur batu bisa gupil atau rompal. Jadi kita harus hati-hati, agak tinggi sedikit ya. Ini dikerjakan kurang lebih waktu 15 menit. Jadi nggak usah ragu untuk para pemula membeli, menggunakan mesin potong rumput elektrik, karena hasilnya hampir sama. Di semak-semak juga bisa. Jangan beli yang tanggung, tapi beli sekalian yang memang speknya tinggi. Harganya masih di bawah, yang pengalaman saya masih di bawah harga mesin. Nggak usah ragu.